Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu, bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya. Tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Lo Feng, selain domain, keahlianmu apa lagi? Tanya Yuan. Pada dasarnya, ada dua kategori. Satu adalah sistem pertarungan fisik, dan yang lainnya adalah sistem teknik pedang. Lo Feng mulai memamerkannya satu demi satu. Di antara para penguasa camp kultivator, semuanya transparan. Dao, warisan, dan teknik bertarung mereka tidak dijaga satu sama lain. Alasan keterbukaan ini ada dua. Pertama, mereka adalah rekan yang paling dapat dipercaya, dan semakin mereka saling memahami, semakin baik mereka dapat bekerja sama. Kedua, Dao setiap penguasa itu unik. Sekalipun suatu hari dua penguasa menciptakan jalur primordial yang sama, misteri internalnya tetap berbeda secara signifikan, dan kehendak spiritual yang terintegrasi pun sepenuhnya berbeda. Setiap penguasa harus menciptakan jalan yang paling sesuai untuk diri mereka sendiri. Lo Feng dan yang lainnya sangat menyadari bahwa ketika menciptakan jalan tingkat primordial, sedikit saja ketidakselarasan roh akan menyebabkan kegagalan. Teknik-teknik jalur kehidupan ini umumnya kejam dan menantang. Jin menyaksikan dengan takjub. Namun, teknikmu cukup ganas. Aku tidak menyukai teknik yang murni berbasis kehidupan, kata Lo Feng. Teknik hidup murni tidak memiliki sarana untuk menghabisi musuh. Beberapa metode seperti menghilangkan vitalitas, infiltrasi, dan erosi dapat langsung memadamkan vitalitas para primordial tingkat dunia hanya dengan sekali pandang dari Lo Feng, menyebabkan kematian seketika. Namun, jika dibandingkan dengan para leluhur, metode-metode ini jauh kurang efektif. Hal ini membutuhkan beberapa gerakan mematikan setelah penggabungan kehidupan dan kehancuran. Lo Feng, 73 leluhur, dan kami para penguasa telah terlibat dalam pertarungan jarak jauh, kata Yuan. Tidak ada pihak yang berani jatuh ke tengah-tengah kelompok pihak lain. Lo Feng mengangguk. Setelah terjebak oleh lawan, bahkan Wulan pun akan ditanam dengan ketat dan mungkin dipenjara untuk waktu yang singkat. Jadi, kamu sebaiknya hanya menggunakan metode jarak jauh, kata Yuan. Adapun metode kerjasama, aku sudah menyampaikannya kepada semua orang. Informasi tersebut dikirimkan kepada 7 penguasa di sekitarnya. Lo Feng juga menerima aliran informasi tersebut. Dalam aliran informasi tersebut, Yuan telah mensimulasikan skenario pertempuran terperinci dengan 8 penguasa bekerja sama melawan 73 leluhur, mensimulasikan berbagai skenario pertempuran. Aku mengerti. Lo Feng mengangguk. Dengan tingkat kehidupannya saat ini, dia bisa menyimpulkan banyak situasi pertempuran lainnya hanya dengan sekali mengamati. Kontribusi Lo Feng dalam pertempuran kolektif sangat besar, dan kekuatan kita secara keseluruhan akan meningkat 30 hingga 40%. Yuan memandang rekan-rekannya. Dan para leluhur tidak mengetahui terobosan Lo Feng. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk melenyapkan beberapa leluhur. Para penguasa yang hadir semuanya mengangguk. Niat membunuh telah lama terpendam dalam diri mereka. Lagi pula, mereka memegang posisi tertinggi di camp kultivator dengan tanggung jawab yang melekat untuk melindungi seluruh camp. Sekarang lebih dari 1/6 wilayah telah jatuh dengan banyak makhluk yang musnah. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa sedih dan marah? Starlight, bawa Lo Feng dan berangkatlah dengan hati-hati, kata Yuan. Baiklah,
Starlight mengangguk dengan puas. Begitu Loveng memasuki medan pertempuran, begitu para leluhur mendeteksi ini, mereka akan segera mengirimkan bantuan. Pasukan bala bantuan diperkirakan membutuhkan waktu 3 hari untuk tiba. Yuan memandang semua orang. 3 hari ini adalah kesempatan kita untuk memperluas hasil pertempuran. Ruang purba yang tak terbatas terlalu luas, dan meskipun kelompok kehidupan primordial bawaan memiliki leluhur yang mahir dalam ruang waktu, bala bantuan tetap membutuhkan waktu 3 hari. Perjalanan selama 3 hari sudah dianggap cepat. Apakah kita akan berangkat sekarang, Loveng? Starlight menatap Loveng dengan serius. Loveng mengangguk, sudah berada dalam kondisi paling siap dalam waktu singkat ini. Starlight diam-diam membawa Loveng pergi dari tanah asal. Loveng dianggap sebagai yang paling mahir dalam menyembunyikan aura kehidupan di seluruh ruang primordial tak terbatas. Dengan setiap untaian aura kehidupan terkendali sepenuhnya. Bahkan metode kausal pun kesulitan mendeteksi Loveng. Dengan tingkat kehidupanku saat ini, setiap langkah menempuh jarak yang sangat jauh, jauh lebih cepat daripada transmisi danau. Tapi dibandingkan dengan penguasa cahaya bintang, itu masih kalah jauh. Loveng dapat merasakan kecepatan perjalanan temannya. Dengan setiap langkah yang diambil Starlight, mereka melintasi ruang waktu yang tak terhitung jumlahnya. Lapisan ruang waktu yang tak terhitung jumlahnya tampak bertumpuk seperti peta di bawah kaki. Rasanya seperti berjalan di atas peta. Apakah makhluk-makhluk dengan pencapaian tertinggi dalam ruang waktu di seluruh ruang primordial tak terbatas melakukan perjalanan seperti ini? Tanya Loveng. Setiap penguasa memiliki kelebihannya masing-masing. Starlight tertawa. Aku hanya pandai seperti ini. Ini bukan sekedar perjalanan, ini melampaui seluruh ruang waktu. Loveng mengamati kakinya. Ruang waktu yang luas tampak seperti peta, memungkinkan perjalanan seperti ini. Kemampuan ini sungguh luar biasa. Tidak heran, semua garis keturunan tingkat tinggi dan garis keturunan tingkat dunia telah dikumpulkan. Kemampuan Starlight memang menakutkan. Setiap penguasa itu abadi dan tak dapat dihancurkan, kata Starlight. Mereka adalah makhluk yang sepenuhnya transenden. Karena mereka melindungi perkemahan kultivator. Mereka mampu menanggung kesulitan seperti itu. Para penguasa adalah entitas individu dari tingkatan terkuat di ruang primordial yang tak terbatas. Jika mereka egois dan mengabaikan hidup dan mati kultivator yang tak terhitung jumlahnya, mereka akan jauh lebih tenang. Namun, dunia asal telah memelihara mereka, dan dalam perjalanan kultivasi mereka telah menerima begitu banyak anugerah dan sebab akibat. Bagaimana mungkin mereka melupakannya? Sehebat apapun kultivasinya, seseorang tidak boleh melupakan akar atau asal usulnya. Kita sudah berjuang untuk melindungi 3.600 gugusan dunia dan telah kehilangan lebih dari 6.000. Starlight menatap Loveng. Bakat dan potensimu tidak kalah denganku, tetapi kau berbeda. Jalanmu khusus di bidang pertempuran. Untuk melindungi wilayah kultivator yang cukup luas, yang kita andalkan adalah kekuatan. Ingatlah, dunia sumber ada di mana-mana, jauh melampaui 3.600 gugusan dunia ini. Loveng mengangguk pelan. Aku akan melakukan yang terbaik. 3.600 gugusan dunia tersebut secara relatif mewakili wilayah dengan kepadatan dunia sumber tertinggi di ruang primordial tak terbatas, cocok untuk membangun jaring ruang waktu. Sebelumnya, ketujuh penguasa tersebut berupaya untuk menduduki wilayah ini. Ada banyak gugusan planet di dunia yang sangat terpencil. Sebagai contoh, suatu wilayah yang lebih luas daripada 3.600 gugusan dunia. Wilayah ini hanya memiliki satu gugusan dunia, terpencil dan jarang penduduknya, melambangkan tantangan dalam menjaga kesucian.
Terlalu banyak berpikir, kata Starlight sambil menatap Lovang. Untuk saat ini, tugas kita yang paling mendesak adalah merebut kembali sepenuhnya 3.600 gugusan dunia. Starlight yang melakukan perjalanan bersama Lovang menghabiskan hampir seharian mendekati medan perang. Medan perang ini adalah kehampaan yang tak berujung dan luas dengan dampak pertempuran yang sangat luas. Sebuah dunia sumber di tepinya hancur berkeping-keping. Para penguasa tidak memiliki solusi untuk ini. Lagi pula, mereka berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ruang dan waktu berguncang seperti air mendidih. Di dalam air mendidih yang tak berujung itu, terdapat 73 sosok yang menakutkan. Kekuatan tingkat tertinggi meletus dalam berbagai cara. Kekuatan tingkat tertinggi ini berkoordinasi dan saling terjalin, sepenuhnya menyelimuti ketujuh penguasa. Avatar pertempuran utama dari ketujuh penguasa itu kesulitan untuk mengatasi tantangan tersebut. Untungnya, formasi Yuan memungkinkan kerjasama para penguasa berubah secara kualitatif, meningkatkan kekuatan keseluruhan mereka beberapa kali lipat. Jika tidak, para penguasa tidak akan mampu menghadapi upaya gabungan dari para leluhur. Penguasa cahaya bintang itu, meskipun terlibat pertempuran dengan kami, dia masih berhasil mengalokasikan kekuatan untuk menyerang berbagai tim. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menghancurkan mereka. Para leluhur ini juga merasa marah. Starlight dapat membagi kekuatannya menyerang berbagai tim, yang berarti para leluhur ini tidak dapat memaksa para penguasa untuk mengerahkan kekuatan penuh. Tepat pada saat ini, waktu dan ruang terpelintir. Starlight ditemani oleh seorang pria berjubah hitam dan berambut hitam turun langsung ke tim para penguasa. Avatar Starlight ini secara alami menyatu dengan avatar pertempuran utama. Ke-73 leluhur langsung memperhatikan pria berjubah hitam. Siapakah dia? Para leluhur terkejut, merasakan sesuatu yang tidak beres. Pria berjubah hitam itu baru saja tiba, dan alam kehidupan dan kehancuran terbentang luas. Meskipun domainnya ketika menembus ke arah wilayah leluhur dengan cepat terkoyak dan runtuh, namun di wilayahnya sendiri, kekuatan asal Lovang dengan cepat berubah untuk menambahkan kekuatan sekutu. Muman, Jin, Ming Huang, Naigo yang awalnya cedera langsung pulih ke puncak. Lovang bergabung dengan tim para penguasa dipandu oleh formasi Yuan dan juga kembali ke ukuran tubuhnya yang sangat besar bersama dengan Wulan untuk melawan berbagai serangan dari para leluhur. Upaya gabungan dari 73 leluhur yang semuanya terdiri dari kekuatan tingkat tertinggi yang saling terkait kini ditimpakan kepada mereka. Meskipun awalnya berhasil ditahan dan dilemahkan oleh formasi Yuan, serangan itu terus-menerus menghantam tubuh Wulan dan juga tubuh Lovang yang besar. Di permukaan di atas tubuh Lovang terdapat perisai energi tak terlihat. Perisai energi pelindung itu menahan berbagai lapisan serangan. Perisai energi pelindung ini dipasok oleh kekuatan 1.080.000.000 sumber. Meskipun berkurang, perisai itu terus-terusan kembali. Namun masih ada kekuatan yang mampu mengabaikan perisai energi, mengabaikan halangan jubah, dan menembus ke dalam. Namun, fisik Lovang secara keseluruhan setara dengan 1/10 dari ketangguhan sisik darah menara bintang. Meskipun rusak di beberapa tempat, ia pulih dengan cepat. Luka-luka yang jelas terlihat di permukaan tubuh Lovang. Darah mengalir deras, namun ia terus pulih. Sebelumnya, rekan-rekannya agak khawatir. Lagi pula, menghadapi pengepungan 73 leluhur, Wulan memblokir lebih dari setengahnya. Lovang harus menahan tekanan serangan sekitar 30 leluhur. Tekanan seperti itu, tidak ada penguasa lain yang mampu menahannya sendirian.
Wulan. Secara kasat mata, luka Lofeng tampak lebih parah daripada luka Wulan. Namun, lukanya tidak memburuk. Setiap tarikan napas mengkonsumsi sekitar 1% dari energiku, masih dalam batas yang dapat dikelola. Lofeng agak terkejut. Cadangan energinya begitu besar. Wawasan penggabungan kehidupan dan kehancuran ke dalam sisik darah menara bintang menghasilkan tubuh yang cukup tangguh mengkonsumsi 1% dari cadangan energi pertarikan napas. Ini dilakukan dengan formasi Yuan dan metode domain sekutu yang berupaya melemahkannya, namun tetap memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Lofeng juga memperhatikan Wulan. Fisik Wulan lebih besar darinya, dan ia juga berusaha untuk memblokir lebih banyak serangan. Tubuhnya yang mirip dengan dunia sumber mengalami luka ringan. Ia mengejar pertahanan pamungkas dari tubuhnya yang ganas. Lofeng dan Wulan bergabung melindungi para penguasa lainnya dari badai dan seketika mengurangi tekanan pada para penguasa lainnya. Pengungkapan Lofeng juga sepenuhnya mengekspos dirinya kepada semua kekuatan di dalam ruang primordial tak terbatas. Camp Kultivator telah melahirkan satu penguasa lagi. Suara itu mengguncang kesadaran para leluhur. Hampir setengah kekuatan kita mampu ditahannya sendirian. Kekuatan Jin, Muman, dan Ming Huang telah pulih sepenuhnya. Begitu Lofeng muncul, para leluhur langsung menyadari ancamannya. Dengan indera dan pengamatan yang melampaui ruang dan waktu, mereka melihat dengan jelas tubuh fisik yang tak masuk akal kuatnya, serta kemampuan mengembalikan rekan-rekannya ke kondisi puncak. Camp Kultivator telah mendapatkan pemimpin sejati. Siapa dia? Mengapa kita sama sekali tak memiliki informasi tentangnya? Tak satu pun dari mereka memiliki data intelijen mengenai Lofeng. Bagi para leluhur, fokus mereka selama ini hanyalah pada eksistensi primordial tingkat dunia milik Camp Kultivator. Makhluk-makhluk di bawah sangkar jalinan dianggap tak terkalahkan. Namun jumlah mereka banyak di setiap kelompok dunia, tak cukup penting untuk dipantau secara rinci. Terlebih lagi, dari saat diterima hingga menerobos hukum dengan kekuatan brutal, waktu yang berlalu bahkan belum mencapai 2 milenium. Masa ini adalah era perang. Seluruh kelompok dunia siaga penuh. Tak mengherankan jika Lofeng lolos dari radar mereka. Hati-hati, avatar Muman telah menyusup. Peringatan itu menggema di benak 73 leluhur. Di antara mereka, seorang binatang eksotis raksasa berdiri diam. Puluhan kuku dan cakar menopang tubuhnya, sementara lebih dari 1000 mata terbuka di seluruh permukaannya, menatap segala arah tanpa berkedip. Leluhur 1000 mata, di bawah pengamatannya, tak ada penyusupan yang bisa disembunyikan. Para leluhur lainnya langsung menegang. Muman adalah fluktuasi primordial itu sendiri. Jika ia bereinkarnasi menjadi fluktuasi murni, bahkan para leluhur pun sulit membedakannya. 1000 mata, kau masih bisa menemukan diriku. Tawa liar mengguncang kehendak mereka. Para leluhur dengan mental lebih lemah langsung melihat ilusi dunia runtuh di hadapan mereka. Biarkan seluruh ruang primordial tak terbatas menjadi fluktuasi milikku. Dengan jeritan itu, ruang dan waktu tempat para leluhur bersemayam terdistorsi hebat. Setiap inci berubah menjadi gelombang bergelora atau not musik menyusun sebuah lagu perang. Lagu itu bergema langsung di jiwa mereka. Ruang waktu terpecah menjadi not-not tak terhitung jumlahnya. 73 leluhur terombang-ambing. Tubuh mereka tercabi oleh fluktuasi brutal dari avatar tempur utama Muman. Namun mereka tak tinggal diam. Di tengah kekacauan itu, sebuah bentuk muncul, sebuah bola sempurna. Tak peduli sejauh apa diperbesar, bentuknya tetap bulat tanpa cacat. Salah satu dari 4 leluhur yang layak menempati tanah keabadian, pertahanan terkuat di seluruh ruang primordial tak terbatas.
Origin berdiri kokoh, tak terpengaruh fluktuasi. Meski wilayah yang ia lindungi kecil, eksistensinya tetap tak tergoyahkan. Seekor ular raksasa meraung, ruang di sekitarnya dipaksa menutup, mencoba menekan fluktuasi momen. Itu adalah leluhur ular tak terbatas, pemimpin tertinggi klan ular agung, salah satu dari 3 terkuat di camp kehidupan primordial bawaan. Namun, tekanan balik membuat sisiknya bergetar, matanya menyimpit. Sialan kau, penguasa cahaya bintang. Satu-satunya penguasa yang mampu menekan dos spasialnya. Sang penguasa cahaya bintang atau Starlight telah diam-diam turun tangan. Saudara Moman, aku juga hadir. Suara jin menggema liar. Para leluhur sialan, sudah terlalu lama kalian hidup nyaman. Suaranya terpecah menjadi 13 aura hitam yang muncul di titik-titik vital wilayah leluhur. Saat fluktuasi momen mencapai puncaknya, ke-13 aura itu menyatu. 13 dentuman mengguncang eksistensi. Satu kekuatan memicu 1000, 1000 memicu 1.000.000. Lonjakan daya terjadi seketika, mencapai ketinggian yang tak terbayangkan. Fluktuasi dan ledakan tumpang tindih sempurna. Gila, mereka membakar avatar tempur utama. Bersiap, jangan runtuh. Lebih dari selusin leluhur dengan pertahanan lemah terluka parah. Petir emas menyambar. Ming Huang, 12 kilatan emas jatuh bersamaan, tak pernah meleset. Avatar tempur utamanya dibakar habis demi serangan pamungkas. Namun itu belum berakhir. Lo Fong mengayunkan pedang pemecah langit. Setiap tebasan mengandung 1/10.000 cadangan energinya, batas mutlak kekuatannya. Ratusan cahaya pedang melesat, dipandu oleh susunan elemen dan ruang waktu penguasa cahaya bintang. Tebasan itu menembus pertahanan leluhur yang terluka. Leluhur tak terbatas, salah satu dari 9 kaisar camp kehidupan primordial bawaan mulai bertindak juga. Tetap tenang, suaranya bergema. Begitu kita memahami metode mereka, kita akan membalas. Namun peringatan kembali terdengar. Hati-hati, Moman muncul kembali. Mereka tak tahu, avatar lemah yang tersembunyi telah dipulihkan sepenuhnya oleh Lo Fong. Fluktuasi abu-abu menyebar. Tak lama kemudian, celah kehancuran terbuka. 2 leluhur yang terluka parah dilahap sepenuhnya. Para leluhur gemetar, bukan karena takut, melainkan karena amarah. Perang ini telah memasuki fase paling berdarah.